Baik, setelah kita mengetahui tentang kondisi eksternal kita ya, bahwa semuanya lagi lemah ya kondisi eksternal kita, maka kita coba lagi kembali ke internal, kondisi internal kita ya, kondisi internal UMKM berdasarkan data gitu ya. Nah, ini adalah data dari Bank Indonesia gitu ya, data Bank Indonesia bahwa dari faktor internal UMKM itu sekitar 60 sampai 70% UMKM belum bisa mendapat akses atau pembiayaan dari perbankan. Jadi secara finance, secara keuangan memang UMKM kita itu masih lemah gitu ya, masih lemah sekali. Bahkan sebenarnya pemerintah sudah memberikan kebijakan tentang relaksasi pembiayaan bagi mereka yang kredit itu masih, yang mereka punya kredit itu bisa libur dulu gitu ya untuk membayar kreditnya atau hanya membayar bunganya. Dan ini dari sisi permodalan atau dari sisi keuangan memang sangat lemah dari internal UMKM kita. Nah, dari internal juga dari sumber daya manusia ya, sumber daya masyarakatnya, bahwa kurangnya pengetahuan mengenai teknologi produksi terbaru dan quality control terhadap produk. Nah, memang kita ketahui bahwa UMKM kita itu pengetahuan terhadap teknologi produksinya itu masih sangat lemah, sehingga memang kalau teknologi produksinya lemah, biayanya itu bisa semakin meningkat atau harganya itu bisa tidak bisa membuat harga murah gitu ya, karena memang teknologi-teknologi yang digunakan masih sangat kadang manual gitu ya, dan terhadap quality controlnya masih masih lemah gitu. Ini dari sisi internal. Nah, yang ketiga dari sisi hukum. Nih, pada umumnya pelaku usaha UMKM masih berbadan hukum perorangan ya. Ini masih lemah juga dari sisi internal UMKM. Lalu dari akuntabilitasnya belum mempunyai sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik. Oke, ini dari ini ya. Dari sisi keuangan kadang susah membedakan mana yang kita harus konsumsi, mana yang harus untuk investasi. Untuk sekelas UMKM masih sangat lemah sekali memang dari sisi keuangannya. Lalu dari sisi eksternal, ya dari sisi eksternal, dari iklim usaha bahwa koordinasi antar stakeholder UMKM masih belum padu, ya masih belum padu. Ini kalau belum padu berarti mereka akan selalu bersaing ketat. Padahal zaman saat ini itu persaingan itu seharusnya menjadi jangan terlalu bersaing ya. Justru harusnya ada kolaborasi gitu loh. Adanya kolaborasi antar UMKM. Itu yang penting saat ini harusnya. Nah, dari infrastruktur ini dari lingkungan eksternal ya, kebanyakan UMKM menggunakan teknologi yang masih sederhana ya, masih sangat sederhana. Lalu dari akses ya, keterbatasan akses terhadap bahan baku sehingga seringkali UMKM mendapatkan bahan baku yang berkualitas rendah. Nah, ini memang adanya tumpang tindih memperebutkan bahan baku ya. Kadang kita memang kalah kalau kita masih skala kelas kelas mikro dan kecil, kita masih kalah mendapatkan bahan baku. Ini saya rasakan masih kalah dengan yang menengah dan ke atas gitu. Masih berebut memang. Ya, masih berebut dan kalah harga biasanya. Nah, ini adalah kondisi dari UMKM kita dari kalau dilihat dari faktor internal dan eksternal. Ini data dari Bank Indonesia. Oke, dari sini kita juga sudah bisa membayangkan ya, oh ya UMKM kita kondisinya saat ini seperti apa gitu ya, dari baik dari internal dan eksternal. Nah, ini ketambahan data lagi bahwa ada data di pengaduan masyarakat terdampak COVID-19 di Krisis Center Kementerian Koperasi dan UMKM. Persentasi pengaduan melalui call center dan WA ini tanggal 17 Maret ya sampai 13 April ya. Saat ini baru bahwa sebagian besar atau 56%-nya mereka mengeluh bahwa penjualan atau permintaan menurun. Sangat drastis menurunnya. Oke, kalian bisa bayangkan kenapa kok bisa menurun ya permintaannya? Ataukah memang daya belinya rendah? Ya, karena mungkin banyak PHK atau memang banyak orang yang di rumah aja masak sendiri ya, atau mereka saat ini sedang melakukan uh, saving ya. Jadi kita benar-benar ngirit saat ini, jadi uh, cash is the king gitu ya. Kalau saya menganggap bahwa kita yang punya uang cash saat ini itu adalah yang bisa bertahan hidup, baik itu perusahaan atau perorangan. Jadi mereka lebih lebih memilih untuk jalan
ya udah kita simpan seirit-irit mungkin. Kita nggak tahu kondisi ke depan semakin membaik atau justru semakin memburuk. Ya akhirnya orang eh, istilahnya bermain aman saat ini untuk membuat membuat keputusan belanja itu sangat hati-hati saat ini. Nah, yang kedua dari permodalan, ini jelas ya, permodalan saat ini eh, itu masih 20%, 22% ya, tentang permodalannya masih lemah kendalanya. Lalu yang 15% ini jelas distribusi terhambat ya, saluran distribusi ya, di mana-mana ada PSBB ya. Jadi mobil-mobil pendistribusian juga sangat terbatas gitu ya jaraknya. Lalu dari sulitnya bahan baku, ya ini sekitar 4%. Ya karena mungkin ada beberapa bahan baku yang otomatis tutup ya, karena memang harus pabriknya harus tutup ya, karena tidak ada pekerjanya harus di rumah. Ya ini juga terkendala karena sulitnya bahan baku, atau adapun bahan baku kemarin saya coba menjual dengan para mahasiswa itu, dengan adik-adik mahasiswa saya jual ini ya, es temulawak. Itu ya bahan bakunya bukan sulit, tapi naiknya luar biasa, mulai jahe, temulawak, lalu gula, naiknya luar biasa waktu itu. Dan sampai saat ini pun juga masih naik ya bahan baku. Lalu dari produksi ini terhambat, ini sekitar 3%. Terhambatnya mungkin ya karena memang bahan bakunya yang kurang ya, atau tenaga kerjanya yang stay at home ya, kerja dari rumah. Nah, ini adalah kondisi kita ya, kondisi internal kita saat ini. Ya, memang yang terbesar adalah penurunan omset, jelas ya, penurunan penjualan. Jadi itu adalah gambaran kita ya tentang UMKM. Tentang UMKM kita gambarannya seperti itu. Jadi sangat lemah, sangat terpukul sekali ya dengan adanya COVID-19 ini. Oke, saya stop dulu.